Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bandwidth. Nah, apa sih itu bandwidth? Bandwidth merupakan besar kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang berfungsi dalam mengirimkan data dari server kepada klien pada hitungan bit per sekon atau biasa disebut bps. Nah, untuk cara kerjanya yaitu bandwidth adalah faktor penting dalam mengukur atau menganalisis format jaringan dan desain jaringan baru. Meski begitu, bandwidth bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kecepatan sebuah jaringan. Bila dianalogikan, cara kerja bandwidth diibaratkan seperti pipa air dengan diameter tertentu. Air diibaratkan sebagai data pada jaringan, lalu laju atau debit air yang keluar melalui selang adalah bandwidth-nya. Dengan begitu, semakin besar pipa, maka semakin banyak pula air yang dapat dialirkan dari pipa itu. Itu berarti semakin besar bandwidth, maka besar juga kapasitas transfer data yang dialirkannya. Nah, untuk jenis bandwidth yaitu terdapat dua jenis, yaitu bandwidth digital dan bandwidth analog. Nah, untuk bandwidth digital adalah jumlah data yang ditransfer dalam bit per sekon pada sebuah jaringan. Bandwidth ini mengirimkan informasi secara digital, yaitu melalui kabel atau tanpa menggunakan kabel. Untuk yang kedua yaitu bandwidth analog, yaitu mirip seperti bandwidth digital, dan bandwidth analog adalah rentang frekuensi yang diukur dalam satuan hertz. Satuan ini menentukan banyaknya data atau informasi yang dapat dialirkan dalam suatu waktu. Nah, bandwidth itu memiliki berbagai fungsi. Yang pertama yaitu menentukan kecepatan koneksi internet. Hal ini dapat membantu baik dari user maupun ISP untuk mengetahui seberapa cepat proses saat upload maupun download dilakukan. Nah, untuk yang kedua yaitu menentukan kualitas jaringan, yaitu dapat digunakan untuk menilai kualitas jaringan. Jaringan yang mempunyai kapasitas bandwidth besar tentunya akan lebih mudah dalam menangani proses transmisi data karena jalur yang disediakan juga besar. Yang ketiga yaitu mengukur kinerja jaringan. Fungsi pengukuran bandwidth adalah alat penting untuk memantau dan mengelola jaringan. Pengukuran bandwidth ini akan membantu dalam mengidentifikasikan apabila terjadi masalah dalam proses transmisi data. Nah, untuk yang keempat yaitu mengatur prioritas penggunaan jaringan, yaitu dalam jaringan yang digunakan secara bersama-sama oleh banyak perangkat, bandwidth dapat digunakan untuk mengatur prioritas pengguna jaringan. Hal ini tentunya akan memungkinkan administrasi jaringan untuk memberikan prioritas kepada aplikasi atau perangkat tertentu sesuai dengan kebutuhan jika diperlukan. Sedangkan dalam dunia hosting atau server, bandwidth biasanya dipergunakan untuk membatasi traffic masuk atau keluar per minggu atau per bulan, tergantung setting yang dilakukan oleh administrator hosting atau server Anda. Hal tersebut merupakan salah satu langkah untuk membuat server yang digunakan tetap stabil. Nah, untuk faktor pengaruh besar dan kecilnya bandwidth terdapat dua bagian, yaitu yang pertama, pertumbuhan dan peningkatan trafik merupakan salah satu bentuk KPI dalam strategi pemasaran. Tentu sebagai pemilik bisnis, pengguna kamu ingin website yang dikunjungi banyak calon pembeli. Oleh karena itu, faktor ini harus dipertimbangkan secara matang.
Jangan sampai website kamu malah mengalami crash pada saat terjadi lonjakan trafis yang sangat tinggi dikarenakan keterbatasan kapasitas maksimum bandwidth yang kamu miliki. Nah, yang kedua yaitu pengembangan kualitas web, yaitu pertumbuhan trafis juga berbanding lurus dengan kualitas layanan yang diberikan oleh website. Semakin proper website yang dimiliki, semakin tertarik pula para calon pembeli untuk mengunjungi website. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan banyak perbaikan dari segi layout, desain, tampilan, halaman pada web, atau bahkan jumlah halaman yang dimiliki. Perlu diketahui, dalam melakukan perkembangan website tersebut, penggunaan membutuhkan lebih banyak kuota bandwidth di luar dari kebutuhan utama seperti trafis pengunjung. Dengan begitu, besaran bandwidth yang kamu butuhkan dapat kembali dipertimbangkan mengingat banyak faktor yang dapat mempengaruhi ukuran bandwidth. Nah, untuk contoh kebutuhan bandwidth yaitu bandwidth pada perangkat seluler atau smartphone mengacu pada kemampuan jaringan seluler untuk transfer data antara perangkat dan jaringan penyedia layanan, misalnya jaringan 4G atau 5G. Bandwidth sini diukur dalam bit per detik atau bps, kilobit per detik kbps, atau megabit per detik yaitu mbps, dan menentukan seberapa cepat perangkat dapat mengunduh atau mengunggah data ke atau dari internet. Sebagai contoh, jika Anda memiliki koneksi seluler dengan bandwidth 10 mbps, ini berarti bahwa perangkat Anda dapat mentransfer data dengan kecepatan maksimum 10 megabit per detik. Dengan bandwidth yang lebih tinggi, Anda dapat mengunduh atau mengunggah file, menonton video streaming, atau menjalankan aplikasi daring dengan lebih lancar dan lebih cepat. Namun, penting untuk diingat bahwa kecepatan sebenarnya yang Anda alami bisa bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk kepadatan jaringan, lokasi geografis, kondisi cuaca, dan jenis layanan seluler yang Anda gunakan, misalnya 5G atau 4G. Selain itu, kualitas sinyal juga mempengaruhi kecepatan dan stabilitas koneksi seluler Anda. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang saya bahas yaitu bandwidth adalah sumber daya yang tidak bisa dipisahkan dari teknologi saat ini, khususnya teknologi server dan jaringan. Ia juga memiliki berbagai fungsi penting yang berkaitan dengan kecepatan dan jumlah transfer data dari satu titik ke titik tertentu. Sadar atau tidak, bandwidth sangat dekat dengan kehidupan kita. Tidak hanya pada jaringan internet, TV juga yang sering kita tonton juga menggunakan bandwidth pada transmisi jaringannya. Dengan kata lain, besar dan kecilnya bandwidth sangat mempengaruhi pengalaman pengguna. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.